Waktunya belajar tematik bersama Ustazah Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ustazah harap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hidup rukun bersama teman. Nah, hari ini kita belajar tentang peraturan bermain bersama teman. Biasanya anak-anak jika bermain dengan temannya ada peraturan dalam bermain. Nah, contohnya anak-anak bermain petak umpet. Nah, kalau bermain petak umpet aturannya misalkan tidak boleh bersembunyi terlalu jauh. Misalkan bermainnya di sekolah MI, berarti bersembunyinya harus di sekitar MI. Tidak boleh pulang bersembunyi di rumah. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan dalam bermain. Ketika sudah memiliki peraturan dalam bermain, anak-anak harus mematuhi peraturan tersebut supaya ketika bermain tidak ada pertengkaran dengan temannya. Oke, sekarang kita belajar tentang peraturan dalam bermain. Sudah siap belajar bersama Ustazah Heni ya? Oke, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Hari ini Ustazah Heni punya teman. Nanti ketika membaca, kita akan ditemani oleh teman Ustazah Heni yang bernama Pau Pau. Pau Pau akan membantu kita membaca teks yang berada pada halaman 12 tematik tema 2 subtema 1 PB 2. Oke Pau Pau, sekarang waktunya kamu membaca. Halo, assalamualaikum teman-teman. Namaku Pau Pau. Hari ini aku akan membantu Ustazah Heni untuk membacakan bacaan untuk kalian semua. Kita baca bersama-sama ya. Tolong didengarkan dan diperhatikan dengan seksama. Bermain ular tangga, belajar pahami aturan. Anak-anak biasanya senang bermain ular tangga. Semakin menantang permainannya, semakin disukainya. Bagi anak-anak, memahami aturan permainan tidak sulit karena ia terus mengulangi permainan tersebut. Lewat permainan, anak-anak juga mengenal kalah dan menang. Ketika bermain ular tangga, anak-anak belajar kerjasama dan giliran. Ia mampu berimajinasi dan mengingat peraturan permainan. Peraturan permainan diwujudkan dalam langkah-langkah permainan. Keasikan sebuah permainan bagi anak-anak justru karena peraturannya. Permainan ular tangga menekankan kompetisi, menang dan kalah. Anak-anak belajar mengatasi ketegangan, akankah ia menang atau kalah. Permainan ini juga merangsang anak-anak belajar matematika. Anak-anak akan menghitung langkah dan titik-titik yang terdapat pada dadu. Terima kasih teman-teman telah ikut membaca bersama Pau Pau. Sekarang tugas Pau Pau sudah selesai. Pau Pau mau undur diri dulu ya. Terima kasih juga untuk Ustazah Heni yang sudah mempersilakan Pau Pau menjadi pembaca hari ini. Sekian dari Pau Pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pau Pau. Sekarang waktunya Ustazah Heni belajar lagi ya. Nah, sekarang dari bacaan yang dibaca Pau Pau tadi bisa kita pahami dan bisa kita pelajari peraturan dalam permainan tersebut. Sekarang Ustazah Heni punya pertanyaan. Dalam permainan ular tangga, kita juga bisa belajar apa? Hayo, kira-kira siapa yang masih ingat? Iya, tepat sekali jawabannya. Dalam permainan ular tangga, kita juga bisa belajar matematika. Ustazah Heni punya pertanyaan. Kira-kira apa manfaat dari permainan ular tangga yang dibaca oleh Pau Pau tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali.
Dalam permainan ular tangga tadi, kita bisa belajar bekerja sama dan juga bergiliran. Sekarang, setelah kita membaca peraturan dalam bermain, Ustazah Heni akan menunjukkan beberapa contoh peraturan yang ada di rumah. Nah, bisa dilihat gambar yang ada di sini. Pada gambar pertama, bisa kita lihat gambar tersebut menunjukkan peraturan di rumah ketika kita akan keluar rumah. Kita harus mengucap salam kepada orang tua terlebih dahulu. Sekarang gambar kedua. Pada gambar kedua, isi tentang peraturan di rumah, di mana ketika di rumah kita harus membantu kedua orang tua kita untuk membersihkan rumah. Misalkan menyiram bunga, menata tempat tidur, dan lain-lain. Pada gambar ketiga, menunjukkan peraturan di rumah, yang mana ketika kita setelah memakai sepatu tersebut harus diletakkan kembali pada rak sepatu dengan rapi supaya tidak berantakan dan rumah tetap bersih. Oke, setelah anak-anak mengetahui tentang contoh peraturan dalam bermain dan juga contoh peraturan dalam rumah, sekarang Ustazah minta anak-anakku sekalian berlatih untuk menyebutkan contoh peraturan yang ada di rumah masing-masing. Kira-kira contoh peraturan apa saja ya yang ada di rumah anak-anakku sekalian? Bagaimana? Dari bacaan yang dibaca oleh Popo tadi, bisa kita lihat bahwa dalam bermain ular tangga kita juga bisa belajar matematika. Nah, sekarang waktunya kita belajar matematika bersama-sama. Ustazah Heni akan memberikan sebuah contoh soal. Diperhatikan bersama-sama ya. Ada 2 orang anak laki-laki yang tinggal di desa Damai. Mereka adalah Ahmad dan Wayan. Ahmad dan Wayan memiliki hobi mengoleksi kelereng. Ahmad memiliki banyak kelereng, begitu juga Wayan. Ahmad memiliki 4 ikat kain yang berisi kelereng. Setiap ikatnya berisi 6 buah kelereng. Jika 4 ikat kain tersebut berisi 6 buah kelereng, berapakah jumlah kelereng yang dimiliki oleh Ahmad? Model matematikanya akan seperti ini. Jika 4 ikat kain berisi 6 buah kelereng, maka 4 ditambah. Maka bentuk matematikanya akan seperti ini. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 4 dikali 6. Nah, 4 dikali 6 sama dengan 24. Selain memiliki hobi bermain kelereng dan mengoleksi kelereng, Ahmad dan teman-temannya juga memiliki hobi bernyanyi. Mereka sering menyanyikan lagu anak-anak. Nah, lagu anak-anak yang sering mereka nyanyikan adalah seperti lagu yang akan Ustazah berikan setelah ini. Ini dia
Pada lagu yang berjudul Main Ular-Ularan bisa kita dengar bahwa ada nada yang dinyanyikan panjang dan ada nada yang dinyanyikan pendek. Sebelum itu, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu. Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Panjang nada adalah lama suatu nada dibunyikan. Panjang nada biasanya dihitung dengan satuan ketuk yang sifatnya relatif, bisa panjang, bisa pendek. Dalam lagu Main Ular-Ularan tadi, bisa kita lihat ada nada yang dinyanyikan panjang, seperti contohnya, ular naga panjangnya bukan kepalang. Nah, pada kata bukan kepalang, pada kata terakhir ini dinyanyikan dengan nada panjang. Nada panjang ditandai dengan satu titik di belakang nada. Nah, seperti yang Ustazah bundarkan ini ya, diperhatikan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan. Selain nada panjang, ada juga nada pendek. Nada pendek bisa juga disebut dengan nada satu ketuk, tidak ditandai dengan titik atau tanda garis di atasnya. Contoh ya, ular naga panjangnya bukan kepalang. Nah, pada angka ini tidak diberi tanda garis di atasnya ataupun tanda titik. Nah, ini menandakan nadanya pendek. Nada ini disebut dengan nada satu ketuk, tidak ditandai dengan titik atau tanda garis di atasnya. Jadi bisa dipahami ya, dalam nada kita memiliki nada yang memiliki panjang 2 ketuk dan ada nada yang memiliki panjang 1 ketuk. Nada yang memiliki panjang 2 ketuk ditandai dengan tanda 1 titik di belakang nada. Sedangkan nada yang memiliki panjang 1 ketuk tidak memiliki tanda garis di atasnya ataupun tidak memiliki tanda titik setelah nada. Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ustadz Miftah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pembelajaran PJOK. Jika kemarin kita belajar tentang gerakan lokomotor, hari ini kita memasuki gerakan yang kedua, yaitu gerakan non-lokomotor. Masih ingat gerakan non-lokomotor seperti apa? Jadi, Ustadz jelaskan dulu ya. Gerakan non-lokomotor adalah suatu gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Nah, Ustadz akan memberikan contohnya dalam video berikut ini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, sudah ditontonkan videonya.
Ingat, gerakannya apa saja? Yang pertama, gerakan memuntir badan. Gerakan yang kedua, gerakan memutar badan. Dan gerakan yang ketiga, gerakan menggerakkan anggota tubuh. Ingat-ingat ya 3 gerakan tersebut. Nah, tugas kalian adalah membuat video seperti yang telah Ustadz contohkan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.